marketnya agak kurang bersahabat ya kemarin beberapa hari terakhir. Tapi meskipun tadi rebound, tapi nggak berasa kayak rebound ya. Hmm. Iya, nggak berasa kayak rebound ya. Apa karena watchlistnya malah koreksi? Nggak lah, tapi justru hari ini rekomendasi dari Terima Ideas ada yang naik tinggi loh. Iya, iya, Oh ya, iya. sebelum kita Dharma bahas ya, ke Dharma, Dharma. iya, sebelum kita bahas ke sananya, kita mungkin bahas dulu nih dari segi makronya. Mungkin ini yang bikin dari market globalnya ini kan juga kurang bersahabat ya. Karena kemarin ada Fed minutes dan juga mereka emang masih hawkish, tapi itu emang expected ya kok. Nah, Hmm. ini gimana sih kok? Kenapa kok market global itu walaupun udah sesuai ekspektasi nih, emang The Fed bakal tetap naikin lagi. Nah, tapi kok bisa dibilang masih kadang labil ya, kadang turun, kadang kadang naik gitu nih kok. Jadi kurang bersahabat nih kalau Hmm. kalau kita mau trading nih gimana? Iya, jadi sebenarnya ya kalau kita lihat market kayak yang lu bilang sih Ter. Jadi kan em, sebenarnya tone-nya dari The Fed ini belum ada perubahan kan. Mereka masih bilang, Hmm. oh ya suku bunga ini masih akan terus tinggi sampai nanti inflasi ini bisa turun. Target inflasi mereka kan sampai turun ke 2% ya. Nah, Hmm. tapi sebenarnya yang di yang banyak ngarep lah kita bilang itu kan sebenarnya investor. Jadi investor itu berharap oh the Fed ini akan mulai pivot di tahun ini mungkin semester 2. Padahal the Fed-nya kan nggak bilang oke kita akan pivot ya, kita akan mulai stop naikin suku bunga di semester 2. Mereka nggak kasih guidance kapan. Itu yang perlu digarisbawahi. Mereka kasih guidance-nya itu bilang kalau inflasi ini udah bisa turun, nah itu mereka ya akan menyesuaikan gitu kan. Kalau inflasi ini sudah mendekati target, ekonomi ini udah mulai melambat ya, ya mereka akan mulai stop untuk naikin suku bunga. Nah, tapi kan market kan kayak gitu. Namanya investor di mana-mana kan selalu kadang terjadi mismatch ya, ekspektasi dengan apa yang kejadian. Itu Realita. sama juga kayak laporan keuangan, ekspektasinya terlalu tinggi, ternyata resultnya nggak gitu bagus, sahamnya turun. Hmm. Sama, kan kayak kita ngelihat dari The Fed ini. Ya, The Fed sih sebenarnya bilang tetap sama sebenarnya tone-nya itu, ya sampai inflasi ini bisa turun, atau otomatis kalau ya ke mendekati target mereka, ya mereka baru akan stop. Nah, tapi marketnya berekspektasi lain, makanya ada koreksi. Tapi kan ini mulai ada ketemu nih ya. Jadi ekonom-ekonom kayak dari Bank of America, Goldman itu kan udah expect akan ada kenaikan 3 kali lagi suku bunga, masing-masing 25 basis point. Terus market beberapa juga udah mulai mempricing kan suku bunga The Fed itu kan sampai 6% dari yang awalnya di 5,1. Nah, jadi udah mulai mempricing kan worst case skenario-nya nih. Oh, berarti nanti misalnya sampai The Fed belum pivot di semester 2, oh ya udah gitu. Makanya market sampai nanti benar-benar ketemu garis tengahnya, ya mungkin akan cukup volatile there. Ya jadi nanti ada pengumuman ekonomi, data ekonomi, wah ternyata job marketnya bagus, nanti marketnya galau lagi. Wah ini ternyata komennya The Fed masih tetap hawkish, galau lagi. Tapi menurut gua sampai nanti pelan-pelan ketemu garis tengahnya, ini kan udah mulai agak ketemu nih ya. Ini udah mulai ketemu, market udah price in, mulai mempricing kan suku bunga tinggi sesuai dengan apa yang The Fed targetin dari awal. Ya menurut gua nanti itu akan ya di saat itulah market akan mulai lebih stabil. Oke, wah ini udah kayak PDKT aja ya. Sekarang di masa digantungin gitu ya. Terus kalau misalnya karena market yang berekspektasi terlalu tinggi, sebenarnya komentar dari The Fed ini kan ya emang sesuai yang udah inline gitu ya, udah sesuai, nggak ada nothing surprising atau nggak ada perubahan yang drastis gitu. Cuman emang ekspektasinya terlalu berharap aja emang di awal. Ya, ya. Oke. Oh. Nah, kalau gitu hari ini kan kok kita lihat juga saham sektor, kalau kita ngomong komoditis ya batu bara kan emang harga batu bara udah agak rebound tuh ya, makanya batu bara menguat nih. Hmm. Tapi ada juga komoditis metal-metalan nih yang
akhirnya seperti MDKA, Antam, kayaknya itu pertanyaan yang paling banyak di hari ini ya. Ya. Wah, kenapa pada ujung-ujungnya juga ikutan turun nih, koreksi lumayan dalam ya hari ini, MDKA hampir ARB. Nah, kalau mau Glenn, lihatnya gimana nih? Ya. Oke, mungkin sebelum itu kebetulan gue lagi buka Bloomberg, terus muncul artikel ini, kayak yang kita bilang tadi. Nah, kalau teman-teman lihat Dow Futures ini kan udah mulai bergerak menguat ya. Jadi Fed aligns with streetwaggers. Jadi ekspektasinya kayak yang kita bahas tadi, yang diomongin Fed ini udah mulai sesuai dengan ekspektasi market nih, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ekspektasi market, ya udah mulai price in, suku bunga tetap tinggi, itu sesuai dengan apa yang The Fed bilang. Ya, jadi perlahan-lahan udah mulai ketemu nih garis tengahnya. Jadi menurut gua ya setelah itu nanti ya market baru bisa mulai rebound. Mulai stabil, tapi apakah bisa balik uptrend? Menurut gua belum. Kalau bisa balik ke uptrend. Kenapa? Karena ya balik lagi ya teman-teman, setelah nanti suku bunga terus tinggi, yang akan ditunggu selanjutnya ini, apakah US ini akan resesi apa enggak? Kalau resesi seberapa kenceng? Apakah di semester 2 nanti resesinya itu hard landing apa soft landing? Kayaknya kalau soft landing udah agak susah lah, karena suku bunga terus tinggi. Kan? Nah, nanti berarti di semester kedua itu mulai banyak uncertainty lagi nih untuk global market ya. Karena ya market udah price in, oke, udah bisa menerima suku bunga akan terus tinggi. Yang market belum tahu itu nanti resesinya seperti apa di Amerika Serikat. Kita nggak ngomongin di dulu. Kalau ternyata resesinya hard landing, ya udah, kayak market mungkin kan akan koreksi karena ekonomi akan slow down. Nah, jadi menurut gua mesti lebih selektif aja kalau mau pilih stocks. Dan momentumnya sekarang itu lebih pendek-pendek kan. Mungkin kayak yang lu bilang tadi, wah metal-metalan sekarang udah turun. Mungkin kalau teman-teman ingat, loh, kayaknya dulu awal tahun kita bilang metal-metalan tuh bagus ya kan, karena sentimen dari China reopening. Bener, sentimen dari China reopening. Makanya ini kita coba lihat ya teman-teman. Gua sekalian tunjukin chartnya ya Ter ya. Iya. Nah ini gua akan buka ADMR dulu. Kalau teman-teman lihat, kok ADMR, tadi kita ngomongin MDKA, kenapa dibilang ADMR? Kelihatan nih, belum bisa move on dari ADMR nih gue tadi. Aduh, ya itu saham aduh turun terus, pusing. Ya, pas kita ngomong kayak sentimen China reopening, itu kan sekitar bulan ya Desember, Januari ya, itu naik loh. Ya kan, ini MDKA itu memang sempat naik, habis itu ya dia udah mulai ya stabil-stabil aja. Terus memang 2 harian ini turun. Kenapa turun? Kita mungkin udah bahas juga sebenarnya dari beberapa hari terakhir ya. Kayak banyak terjadi rotasi sektor, teman-teman. Nggak cuma MDKA. Kita misalnya mau ngeliatin Inco malah lebih kencang. Kita mau ngomongin, let's say, nikel yang lain, Antam juga lebih kencang. Even yang tadi ADMR udah lebih kencang lagi dari sebelum-sebelumnya. Jadi pada intinya memang dari beberapa minggu terakhir itu udah ada rotasi sektor. Rotasinya kemana? Consumer, retailers. Consumer juga naik. Even rokok masuk consumer ya teman-teman. Itu juga naik. Terus kita ngomongin sektor telekomunikasi, itu juga naik. Nah, jadi bisa kita bilang karena memang likuiditas terbatas, market itu mungkin kalau teman-teman ngerasa kok sekarang running trade ini gerakannya pelan ya, kok market sekarang likuiditasnya cuma 7-8 T ya, that's how it is sekarang gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin ngarep wah market kok mungkin minggu depan bisa rame kali ya, habis mengumumkan nanti meeting minutes-nya The Fed itu bisa rame gitu ya, enggak juga kan. Karena market sekarang ramenya mungkin kalau dulu rame bisa 15-20 T, mungkin sekarang market rame 9 T. Normalnya mungkin 7-8 T, teman-teman. Nah, jadi karena likuiditasnya terbatas, jadi agak susah nih kayak semua sektor beberapa naik. Jadi kalau misalnya pada awal tahun kita ngelihat sentimen China reopening, metal-metalan naik, yes, habis itu terus ternyata terjadi rotasi sektor, yaitu ke sektor consumer dan sektor telco.
sebenarnya sektor telco dan consumer ini karena sentimen penggeraknya itu adalah sentimen dalam negeri, yaitu di adanya election tahun ini karena kebutuhan pokok ya kan kita expect untuk konsumsi masyarakat itu bisa meningkat. Jadi sebenarnya ya lebih kuat aja, lebih resilient aja untuk sektor consumer dan telco. Karena kan nggak bergantung dengan sentimen-sentimen dari luar negeri. Oke, jadi dari yang lu ngomongin tadi ada dua poin pelajaran nih untuk yang gue rangkum nih. Jadi ketika seperti yang kemarin soal China reopening itu kan juga udah ramai dibicarakan ya semuanya optimis nih dengan China reopening dan ketika itu udah rame, nah itu justru udah price ini karena kan ekspektasi berjalan duluan ya dari result yang beneran kita bisa lihat dari impact dari China reopening. Nah itu udah saatnya main cepat aja ya kan kalau sekarang mainnya pendek. Nah terus keduanya kita harus gesit ya kok. Apalagi di saat rendah. Jadi ketika bulan ini kayaknya mulai dari dua minggu lalu ya seminggu 2 minggu lalu ya kita udah bilang metals kita kurangin dulu nih karena udah kelihatan kasih sektornya. Nah itu nggak boleh susah move on ya sama saham-saham. Jadi kalau misalnya ada yang breakdown, wah itu harus tega kita cut loss dulu daripada kita nyangkut, kita nggak bisa muterin duit kita lagi gitu. Ya. Itu mungkin kalau teman-teman ingat dari pas kita live, mungkin Billy sama Jogi live, Hans live, sebenarnya kan yang dibahas itu ya pasti ada beberapa hal yang sama ya. Salah satunya adalah metal-metalan ini kita pas udah hit TP sebenarnya kan kayak Inco, Antam waktu itu kan sempat udah hit TP semua ya. Antam sih kita salah, memang waktu itu pas udah ITP kita ngecall untuk buy lagi itu ke pagian, kecepatan. Pas di sini kan kita udah mulai call, tapi di sini udah kena stop loss, ya kan? Dimana memang ya kalau kita lihat ya sentimennya bener, semuanya kan sama nih pergerakannya habis bergerak menguat, terus sentimen China reopening itu mulai memudar karena likuiditas terbatas, orang-orang mulai masuknya ke consumer dan telco. Ya semuanya pada turun. Nah, mungkin yang yang gua perlu akui juga, MDKA ini waktu itu kita juga sempat agak terlena nih, Ter. Meskipun memang kayak pergerakannya ini kan oke nih, ya kan? Dia udah mulai sideways. Tapi kita jangan lupa, kalau satu sektornya berdarah semua, apakah dia itu sebegitu bagusnya untuk bisa bertahan sendirian? Pertanyaannya kan itu. Meskipun dia memang kan. Iya. Ya, pasti kan ada kena sentimen-sentimen negatifnya juga lah, ya kan? Nah, itu menjadi pelajaran ya. Oke kok, ini ada pertanyaan nih dari Abdullah soal DRMA. Nah, tadi kan kita juga bicara soal sektor rotation ya. Nah, belakangan ini sepertinya ada rotasi, ada juga nih lumayan flow-nya ke sektor-sektor seperti otomotif. Tentunya kemarin yang saham auto ya, Astra Auto Parts ini kan keluarin laporan keuangannya dan itu laba bersihnya itu naik lebih dari 100% nih. Nah, apakah Ko Glenn juga lihat nih untuk saham sektor otomotif ini menarik nih ke depannya? Kan kalau kita lihat dari penjualan mobil ini kan udah di atas level pre-pandemi ya. Dan tentunya itu atau subsektornya juga ngikut nih eventually. Oke. Mungkin lu bisa jelasin sedikit, Ter. Kita langsung ke Dharma aja. Kalau auto, Yes Auto mungkin memang menarik, tapi menurut gua ya lebih menarik story-nya dari si Dharma. Nah, kebetulan kan lu kemarin habis ikut analis meeting-nya tuh. Dharma ini menarik nggak sih? Nah, Dharma ini ya, Dharma ini belum rilis laporan keuangannya nih. Tapi kalau kita lihat dari tren besarnya dari penjualan otomotif yang terus meningkat, terus kita juga lihat peers-nya ya, auto itu kan yang sebandingnya lah peers-nya juga
kinerjanya juga bagus banget nih. Nah, kita juga kira-kira bisa prediksi lah. Jadi orang udah mulai lihat, auto udah jalan nih, apalagi yang belum jalan. Makanya hari ini Dharma juga menguat cukup tinggi banget ya, 15%. Nah, kalau kita lihat Dharma, ini kan dia juga, kita juga lihat ada proxy ke electric vehicle ya. Dan sebenarnya ini juga dia itu kan supply parts ke Hyundai, terus dia kemarin ada akuisisi anak usahanya Trimitra, itu juga dia dapat pangsa pasar untuk Yamaha yang cukup gede juga. Nah itu jadi menarik banget nih, apalagi nanti untuk ketika kita switch ke EV, walaupun itu masih in the next few years lah. Nah itu juga masih menarik banget karena kalau kita ngomong dari government policy, ini kan kemarin ada berita yang walaupun udah di pemerintah ini kan akan kasih subsidi nih untuk motor listrik dulu nih sebesar 7 juta. Jadi orang-orang yang mungkin pertimbangin, aduh mau switching ke motor listrik ya mungkin ini bakal menjadi katalis nih untuk bisa genjot penjualannya. Tapi itu katanya di mulai bulan Maret. Makanya kita harus lihat lagi nih, apakah ini beneran akan di eksekusinya dengan baik gitu. Karena kan ini juga emang udah berita dari, udah ada ancang-ancangnya kan ya dari tahun lalu nih. Terus dari ke katalisnya itu kan mereka juga yang tadi itu Hyundai, Yamaha, terus dari Honda juga kan ya. Nah, kan ada juga orang yang khawatir, apakah nanti ketika switching dari ICE ke EV, dari yang sekarang pakai combustion engine, yang pakai knalpot, nah itu apakah akan mengurangi revenue-nya nih? Nah, tapi sebenarnya ketika nanti ke depannya akan ada switching ke EV, nah dia yang akan imbas itu ke penjualan knalpot sama mufflernya. Ya itu cuman ya 10% dari kontribusi ke revenue-nya. Sedangkan ada parts-parts spare part lain yang untuk support EV kayak misalnya dari wiring harness-nya, terus dari baterainya, dan lain-lainnya, itu justru yang harganya lebih tinggi, itu yang akan demand-nya naik. Jadi itu sebenarnya nggak jadi masalah gitu. Iya. Satu hal lagi kok yang menarik banget yang kemarin di-mention juga, sebenarnya kan kalau kita lihat nih di Jakarta, di kalau kota-kota teman-teman di kota-kota besar di Indonesia lah, pasti berasa kepadatannya kan, kepadatan macet. Nah tapi sebenarnya potensi untuk mobil ini, 4 wheels, 2 wheels ini masih menarik banget nih ke depannya, karena kalau kita ngomong dari density kepemilikan mobil di Indonesia ini masih sangat rendah banget loh dibandingkan negara-negara berkembang lain. Nih ada kalau di Indonesia ini dari 1.000 penduduk itu cuma 78 unit mobil, sedangkan di negara berkembang lain dalam 1.000 penduduk ini mereka itu udah punya kepemilikan mobilnya itu udah ratusan. Dan kalau kita ngomong soal Jepang ya, Jepang itu penjualan mobil tahunannya itu bisa 5-6 juta. Dan penduduk mereka itu cuma 125 juta. Sedangkan Indonesia penduduk kita udah lebih dari 2 kalinya, 270 juta. Dan penjualan tahunan kita itu cuma 1 juta. Dan itu pun Jepang pun itu public transportnya itu bagus loh. Fasilitasnya, infrastrukturnya udah bagus. Jadi kedepannya Indonesia ini menurut gue ini masih banyak potensinya sih. Potensinya ketika nanti infrastruktur jalan tol, semua public transport udah udah makin membaik. Nah ini sebenarnya otomotif ini sektor yang menarik banget sih kok. Iya. Oke. Thank you. Otomotif. Gue nggak akan nambahin karena kayaknya udah cukup jelas. Dharma still menarik bagi teman-teman yang udah punya Voltaja. Kebetulan banyak yang nanya MNCN. MNCN ini juga sebenarnya udah sering kita bahas ya di live kita. Gue ingat banget dari tahun-tahun kemarin itu I'm just being very honest, gue nggak demen dengan MNCN. Karena ya dari sisi teknikal nggak oke.
dari sisi inovasi menurut gue juga belum ada sesuatu yang baru signifikan. At least kalau di SMA mereka punya video.com gitu, yang Mm-mm. acara-acaranya gue demen nonton gitu. Mm-mm. Kita waktu itu bahas tentang World Cup, kita Iya. bahas tentang L. eh, Premier League, ya kan, Mm-mm. menarik. Orang-orang ada kayak, oke, gue harus subscribe ke video karena ada something. Mm-mm. Sedangkan kalau di MNCN, let's say di apa ya, mereka punya apa ya, RCTI Plus or something, nggak ada yang menarik gitu, kayak nggak ada something yang exciting. Dan Mm-mm. MNCN waktu itu sempat ada isu, oh mau merger dengan BMTR. Mm-mm. Harga sahamnya juga nggak bereaksi. Dan ini terus ngebikin low terus ya. Ini dari MA20-nya aja nggak bisa break, benar-benar break. Jadi menurut gua, MNCN ini masih downtrend, belum ada perlawanan. Apakah valuasinya murah? Yes, murah, tapi MNCN valuasinya always murah. Jadi menurut gua nggak menarik. Oke, setuju. Jadi tunggu ada, at least ada pembalikan arah dulu ya. Ini Iya, soalnya hari ini juga breakdown dengan volume yang cukup tinggi nih. iya, iya, benar-benar. Jadi menurut gua nggak Mm-mm. menarik. Kalau ya gua, I'm just being honest aja. Kayak dari sisi fundamentalnya kurang menarik. Dari sisi teknikalnya nggak menarik banget. Jadi Mm-mm. gua nggak melihat ada alasan untuk kita buy di MNCN. Ya ini kan sebenarnya banyak juga yang udah nanya waktu itu. Tapi ya rekomendasi gue sih masih tetap sama. Mm-mm. Stay away. Kalau yang punya ya Oke. sebenarnya di area-area ini kemarin menurut saya juga udah stop loss. Oke, jadi untuk MNCN stay away dulu ya. Tadi kalau Glenn sempat mention SCMA nih. Nah, kalau SCMA ini kan yang dari video.com dan kayaknya belakangan ini teman-teman sekitar juga lagi nonton IPL ya. Kalau gue sendiri sih nggak ngikutin sih. Oke, Iya, kalau SCMA sebenarnya gue sendiri lumayan suka sih walaupun dia ranging aja, tapi ini menurut gue ini adalah ya dia ini support kuatnya di 200-an ya. Dekat 200 ini jadi level yang menarik banget nih. Udah lumayan predictable ya. Jadi tempat parkir duit lah istilahnya. iya, iya, iya. Walaupun agak boring untuk teman-teman Mungkin yang mungkin lu bisa remind sedikit nih Ter, kenapa kayak SCMA ini menarik, kayak video video ini mereka planningnya apa sih tahun ini? video ini sebenarnya ada katalis itu dari yang under 20 cup ya, oh Iya. ya. Nah, Hmm. itu kan Indonesia ini yang menjadi host nationnya dan tim Indonesia ini yang akan main nih. Nah, justru ini yang membuat akan menciptakan hype baru lah nanti di sekitar bulan Mei kuartal 2 lah. Dan terus kan yang terakhir kemarin itu World Cup, mereka kan udah bayar lisensi yang cukup mahal ya, hampir 1 T itu kan mereka juga termasuk untuk ada IPL. Jadi ibaratnya cost-costnya mereka itu udah dikeluarin di awal nih. Jadi Ya, sisanya mereka udah dapat subscribers. Jadi sekarang adalah waktunya mereka menikmati dari hasilnya yang mereka udah keluarin gitu. Hasil dari ya, ya, ya. Betul, betul, agree, agree, agree. mm, gitu sih kok. Nah, terus kok Terus ini ada apa tuh? ada tadi ada yang nanya Ali nih. Udah lama nih nggak bahas sektor sipil. Terus tadi kebetulan kan hari ini juga ada result dari Ali ya. Kayak grup Astra ini lumayan cepat ya kelarin laporan keuangannya ya. Ya, Ali udah berarti nggak lama lagi mestinya United Tractor tuh. Gimana Oh, Ali Ter? nah, kalau Ali tadi gue sekilas lihat dia dari top line-nya, sebenarnya dia top line-nya untuk kuartal 4 ini turun dikit ya, tapi dari bottom line-nya itu masih bisa tumbuh lumayan tinggi tuh karena mereka lagi ada efisiensi dari dari salary-nya, terus dari maintenance cost-nya mereka lagi ngurang-ngurangin itu, jadi mereka main di marginnya ekspansi lumayan tuh. Nah, tapi sebenarnya masih ada downside nih ke depannya.
Karena kan yield-nya mereka mungkin akan slow down lagi, karena kalau kita tahu kalau CPO kita lihat dari usia pohonnya nih yang cukup penting ya, karena kan ada korelasi banget tuh, semakin prime usia pohonnya, yaitu prime age-nya itu kan bias di 13-14 ya, itu yang prime age yang punya usia pohon segitu itu dari DSMG sama TAPG, sedangkan Ali rata-rata usia pohonnya kan udah 16 nih, makanya yield-nya pasti udah nggak di titik puncaknya lagi. Nah itu juga menjadi satu hal yang bakal bikin softening nanti ke depannya revenue-nya. Terus juga dari kuota DMO dari pemerintah ya, ini juga salah satu sektor yang um, masih cukup berat ya karena government regulations-nya. Karena kuota DMO-nya itu diperketat lagi nih di bulan Februari ini, dari yang sebelumnya 1:6 jadi 1:4, sedangkan Ali ini dia itu 40%-nya itu penyumbang revenue itu dari ekspor, jadi itu cukup yang bisa memberatkan kinerjanya ke depannya gitu sih kok. Iya, 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 iya. Mungkin untuk CPO ini gua masih belum menarik ya sektornya. Em, Kenapa? Simpelnya gini kan. Kayak kita tadi bahas likuiditas ini kan terbatas. Likuiditas terbatas, jadi kita itu mesti ngeliatin mana yang lagi rame. Dan mungkin ramenya ini nggak akan lama gitu, rotasinya bisa cepat. Kayak kita ngomongin metal-metalan itu bertahan dari Januari, terus nggak lama, terus ya udah turun. Jadi ya kita mesti liatin yang ramenya di mana. Sekarang lagi rame ini di consumer, ya why not kayak kita trading di consumer gitu. Coba dicari aja consumer yang masih lagging apa, kayak Sido ini kan sebenarnya masih lagging salah satunya ya. Itu jadi sebenarnya salah satu yang cukup menarik. Terus sektor telekomunikasi, komunikasi kayak dari ISAT ini juga ya belum pullback lah, kita tunggu pullback. Mungkin di kisaran 62 sampai 65, di kisaran sini 62 sampai 64 ini itu bisa tunggu pullback di situ. Terus kayak tadi ada yang nanya Excel laporan keuangannya oke-oke aja, makanya dia sebenarnya yang masih sideways. Ya kalau sideways-nya pun ini di 2210, 2250 bisa jadi kesempatan untuk entry. Terus tadi ada yang nanya Astra sebenarnya juga masih sideways aja kalau teman-teman tarik di sini. Ya dia juga belum kemana-mana. Astra, terus apa Unilever, wah ini nggak menarik justru break kan. So, ini support kuat loh teman-teman, support kuat di jebol. Kenapa Unilever turun, consumer lain naik? Mungkin lu bisa bantu ingetin ke teman-teman nih. Wah katanya consumer, tapi Unilever bukannya consumer ter, kenapa turun tuh? Nah, nggak setiap consumer ya kan, kita kalau consumer kita patokannya apakah dia punya pricing power nih untuk ketika dia naikin harga, customer itu tetap loyal sama dia dan susah nyari substitusinya lah. Nah, kalau Unilever kan dia ada dua segmen besar nih, yang segmen makanan sama yang personal care-nya nih. Nah, justru yang personal care-nya itu yang trennya itu lagi turun nih, karena emang lagi banyak substitusi dari local brand nih yang lagi naik daun. Terus mereka juga penjualannya itu juga konsisten, top line-nya juga turun terus ya. Nah makanya market itu ngelihatnya juga ibaratnya saham ini lagi dihukum lah ya, karena udah tidak memberikan growth lagi nih. Dan dia itu juga beratnya di itu ya kok ya, karena dia dari segi logistiknya. Ya, karena dia logistiknya pakai third party, ditambah lagi dia mesti, karena kan brand Unilever itu brand luar ya, jadi lu mesti bayar kayak ya biaya ke Unilever pusat, dan itu kan mahal tuh, ya kan? Jadi ya nggak menarik. Terus tadi ada yang nanya Pegas ini sekarang kalau teman-teman lihat, ini kan ada area supportnya di sini nih. Ini area kuat nih ya, hopefully nggak jebol. Cuman kalau jebol sekitaran 1.500 jebol ya mungkin bisa agak dalam nih teman-teman ya. Sebenarnya banyak nih yang beberapa jebol dan terpaksa kita harus lakuin stop loss
kayak Arto ini juga adalah salah satu yang jebol ya, jebol 2 hari dengan volume tinggi. Jadi kalau teman-teman lihat sebenarnya eh, banyak yang turun, banyak yang jebol, tapi yang naik kok nggak banyak. Ya, jadi kemana nih? Jadi bisa disimpulin sebenarnya orang-orang ini pada raise cash, pada beberapa itu mulai nambah nih pegangan cash yang entah itu fund manager, entah itu investor teman-teman retail dan lain sebagainya. Kenapa kayak gitu? Balik ke yang kita bahas di awal-awal. Market mungkin udah mulai price in kayak the Fed ini suku bunganya akan tinggi. Tapi kalau suku bunga terus tinggi kan berarti ada kemungkinan resesi di US itu akan hard landing kan di semester 2. Kalau sampai itu terjadi, ya sebagus-bagusnya Indonesia, tapi let's say US turun 15-20%. Ya mungkin Indo turun 5%, ya masih better than US gitu kan. Turunnya lebih kecil. Tapi ya kalau indeksnya turun 5-10% juga berasa, bos. Ya kan? Itulah kenapa ya mungkin Indonesia better than US economically for now. Tapi ya tetap aja, oh orang hati-hati, orang akan coba cari kesempatan untuk bottom fishing, jadi mereka akan raise cash dulu. Oke. Wah, jadi itu ada bisa diartikan seperti itu ya? Iya. Oke. Iya. Apakah karena mereka juga lihat, oh mungkin bisa beli nampung saham-saham di harga lebih bawah nih, apalagi sekarang lagi komoditas metal-metalan lagi koreksi kan ya? Iya benar. Kalau gua sekarang misalnya suruh milih di mana, gua akan pilihan saham gua mungkin nggak banyak. Telco itu kayak di ISAT itu masih menarik. Terus kita tadi bilang consumer itu Sido ini sebenarnya juga pergerakannya masih menarik. Gue justru ngarep dia agak koreksi buat bisa agak ditambah. Terus mungkin satu lagi ini agak kontrarian nih karena dia banyak yang kayak udah mulai skeptis sama Medco. Cuman menurut gue risk rewardnya ini cukup menarik ya. Misalnya dia jebol 980 990 ya udah gue akan cut loss. Tapi risk rewardnya cukup menarik teman-teman ya untuk di Medco karena yes sentimennya salah satu ada di IPO-nya Aman Mineral. Tapi mungkin kalau teman-teman dengar Aman Mineral itu kan ada yang bilang wah kayaknya demand-nya nggak sebau itu, kayaknya banyak yang nawar valuasinya. Ya bisa aja teman-teman, ternyata kalau Aman Mineral ini nggak bakal se-wow yang diperkirakan. Cuman balik lagi, ya menurut gua Medco secara risk reward cukup menarik. Tapi ya kalau teman-teman masuk di sini mesti siap untuk stop loss juga ya teman-teman. Oke. Terus tadi ada yang nanya Cem ini belum kemana-mana sebenarnya. Ya dari pergerakannya sih masih cukup menarik. Resisten terdekat ada di kisaran 180 dan 200. Oke. Kalau Asus gimana nih kok? Ada yang nanya. Asus ini salah satu saham retailers ya yang performance-nya susah untuk recover for now. Tapi kalau kita lihat dari sisi teknikal sih sebenarnya masih, oh ya hari ini juga udah balik ke bawah MA20-nya ya. Ini kan udah balik ke bawah MA20, jadi kita lihat nih supportnya di kisaran 480. Kalau 480 jebol ya stop loss. MDKA udah kita bahas ya bagi yang ketinggalan. MDKA ini besok dari bond stop loss teman-teman. Yep. Jagoan lu Ter, apa nih? Kalau misalnya kita bilang kayak wah market ini kayaknya susah, ya kan? Jagoan lu apa nih? Satu saham. Satu saham saja nih ya. Satu. Wah mungkin yang tadi gue bilang sih, yang gue milih markirin duit gue dulu nih. Sekarang lebih
bener tadi gue juga merasa oh ya sekarang emang bener nih lagi raise cash banyak kan dulu nih. Nah mungkin di SCMA nih kemarin lagi ngantri-ngantri di level 210 terus sebenarnya lagi tertarik sama Medco lagi sih nih kok karena hari ini emang muncul candle uh, hammer kan ya Ya. setelah dia koreksi terlalu menurutku ini punishmentnya udah lumayan berat lah ya untuk Medco dan Medco ini kan juga bukan karena ada perubahan fundamental nih dia tetap cash cow-nya itu masih masih solid banget revenue-nya dari yang Blok M Corridor ini jadi ya masih menarik sih menurutku. Iya, iya. Wah, ini kebetulan ada yang nanya, gue jadi ngeliat, wah kelihatan bagus nih. Baru kelihatan Breeze ya teman-teman. Oh iya. Breeze ini candle-nya cakep, cakep banget loh candle-nya. Dia pas banget hari ini rebound dari MA20-nya ya. Iya, jadi Breeze ini sebenarnya kalau ada koreksi-koreksi pun dekat-dekat 1465, 1550 ini masih cukup menarik. Tapi ini udah mulai menarik sih Breeze. Ada yang nanya Raja breakdown, yes dari kemarin, tapi hari ini ada sedikit perlawanan. Kalau teman-teman mau entry, better lihat dulu besok. Tapi menurut gua Raja ini udah ini dari satu selama dia udah break. Iya, iya. Volume jualnya juga tinggi banget ya 2 hari ini. Iya. Oh, ada yang nanya nih, Agi hari ini juga naik tinggi nih. Kemarin kan juga ada isu mau diakuisisi ya sama CVC. Yes. Jadi memang ada potensial investor yang akan beli minority 30%. Kalau kita lihat, Agi ini teknikalnya juga cakep ya teman-teman. Ini juga pergerakannya masih overall uptrend, resistennya di 2330. Masih sangat menarik sebenarnya untuk Agi. Breeze tadi juga masih oke. MDKA kenapa turun? Ya semua sektornya kan juga turun. Gitu. Jadi satu hal, menurut gua yang kita bahas nggak usah terlalu agresif. Dan teman-teman mesti mungkin trading pendek dan rotasinya sekarang itu lebih cepat teman-teman. Jadi cari aja coba bottom fishing yang risk rewardnya mungkin kelihatan menarik kayak Medco itu teman-teman bisa coba spekulasi. Terus kalau yang ranging kayak Tere bilang tadi SCMA itu juga menarik buat trading. Terus juga mungkin satu lagi sih ya apa nih kok? Saham andalan lu nih. Saham andalan gua lost fair hari ini MBKA. Nah, kita lihat lagi dia apakah ada pembalikan arah tuh jadi dikasih diskon lagi nih kok think positif. Gitu ya. Gua sih tetap sektor telco gue demen ISAT ya. ISAT ini kan menarik. Q1 kemungkinan kan juga resultnya masih oke. Dia juga dapat duit habis jual menara. Jadi menarik nih. Kalau buat ISAT MDKA boleh masuk di berapa menurut gue nanti dulu ya. Jangan masuk dulu karena kita nggak tahu nih 2 hari ini masih deres. Yap. Mungkin itu dulu sih Ter ya. Ya. Oke. Ini ada lagi nih yang nanya Excel resist di berapa? Excel iya. Ini sebenarnya sideways 2380, 2200, 2380. Dia gagal ESA ini juga masih sideways kan? ESA masih sideways. Terus satu lagi kita jawab ASLC. ASLC dia coba break nih beberapa kali coba break sini kan belum berhasil tutup ya 120. 120 resist yang lumayan kuat buat ASLC. Iya. Dan dia juga punya ekor yang lumayan ya berapa seminggu ini membentuk ekor dulu nih. Berarti dia nggak kuat untuk naik nih. Yes. Oke. Thank you, Teh. Thank you kok. Yeah, thank you teman-teman. Thank you teman-teman semua. Jangan lupa yang belum jadi nasabah bisa
buka account dan saksikan konten-konten kita ya di Terima Ideas habis Wih, kita update. habis Jadi kita. banyak rekomendasi biar nggak terlalu kehilangan arah lah. Mm-mm. Bisa pantau Terima Ideas dan Tim Megah Market Talk. Oke. Wah. Oke, Des. Oke, sip. Sip, sip, Thank you, sip. Teh. Thank you teman-teman semua. Oh, thank you teman-teman semua.